Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farial Ranieri dengan PM 100701323. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan materi 9, yaitu tentang bencana dan keterkaitannya dengan proses geologi. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi yang akan saya bawa, yaitu materi tentang bencana kaitannya dengan proses geologi. Jadi yang pertama yaitu latar belakang geologi memainkan peran penting dalam pemahaman dan mitigasi bencana alam. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dalam hal ini. Yang pertama, pemahaman tentang struktur bumi. Geologis mempelajari struktur internal bumi termasuk kerak, mantel, dan inti. Pemahaman ini membantu kita dalam memprediksi letusan gunung api, gempa bumi, dan aktivitas geologi lainnya yang berkontribusi pada bencana. Yang kedua, peta bahaya geologi. Peta bahaya geologi mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsor, dan tsunami. Informasi ini penting untuk merencanakan tata ruang dan mitigasi bencana. Yang ketiga, analisis risiko bencana. Geologis melakukan analisis risiko bencana agar dapat atau untuk menilai potensi, kerusakan, dan kerugian akibat bencana geologi. Ini membantu kita dalam mengembangkan strategi mitigasi yang bisa disebut dengan efektif lah. Oke. Jadi yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Geologis juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air tanah, mineral, dan energi. Pemahaman ini penting dalam meminimalkan konflik dan kerugian akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah penelitian dan inovasi. Geologi terus melakukan penelitian dan inovasi agar dapat meningkatkan pemahaman kita tentang proses geologi dan potensi bencana. Hal ini termasuk pengembangan teknologi untuk memonitor aktivitas geologi dan mengurangi dampak dari bencana alam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses geologi, kita dapat mengurangi risiko bencana alam, melindungi masyarakat, dan membangun komunitas yang lebih aman dan berkelanjutan. Sebagai contohnya, pemahaman tentang teori tektonik lempeng membantu menjelaskan mengapa gempa bumi dan letusan gunung api terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik yang saling bergerak. Sementara itu, pemahaman tentang sifat material geologi seperti batuan dan tanah membantu dalam memprediksi potensi longsor dan kerentanan terhadap banjir. Pemahaman tentang geologi regional juga penting. Misalnya, pengetahuan tentang struktur geologi di suatu wilayah dapat memberikan petunjuk tentang potensi adanya sesar yang dapat memicu gempa bumi. Demikian pula, pemahaman tentang jenis batuan yang dominan di suatu daerah dapat membantu kita dalam mengevaluasi potensi pencemaran air tanah akibat aktivitas manusia atau alam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses geologi, kita dapat mengidentifikasi atau mengenal dan memitigasi potensi bencana alam serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Berikut adalah isi dari hal yang akan saya bahas, yaitu bencana alam seringkali terkait dengan proses geologi yang terjadi di bumi. Berikut ini adalah beberapa contoh dari hubungan antara bencana dan proses dari geologi. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Pergeseran ini biasanya dapat menyebabkan kerusakan yang parah atau besar terhadap bangunan dan infrastruktur, serta potensi tsunami jika terjadi di bawah laut. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api biasanya disebabkan oleh tekanan dari magma di bawah permukaan bumi. Letusan ini dapat menyebabkan hujan abu, lahar, dan bahkan awan panas yang sangat merusak. Yang ketiga, longsor. Longsor terjadi ketika lapisan tanah atau batuan tergelincir dari lereng. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk erosi yang disebabkan oleh hujan, gempa bumi, dan aktivitas dari manusia. Yang keempat adalah tsunami. Tsunami seringkali disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut yang mengakibatkan pergeseran vertikal besar pada dasar laut. Gelombang besar ini bisa merusak pesisir dan daerah di sekitarnya. Yang keempat, banjir. Yang kelima, banjir. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor geologi.
termasuk curah hujan yang tinggi, tanah yang jenuh air, atau pembendungan alami seperti bendungan atau longsor. Dan yang terakhir adalah tornado. Meskipun tornado lebih terkait dengan cuaca daripada geologi, formasi tornado seringkali terjadi di daerah yang memiliki perubahan topografi yang signifikan, seperti lembah atau dataran tinggi. Dalam semua kasus ini, pemahaman tentang proses geologi sangat penting untuk mengidentifikasi potensi bencana, mengelola risiko, dan dapat merencanakan respons darurat yang efektif. Berikut adalah penjelasan rinci dari 6 bencana alam tersebut, yaitu yang pertama adalah gempa bumi, yang kedua letusan gunung api, ketiga longsor, keempat tsunami, 5 banjir, dan terakhir adalah tornado. Jadi berikut adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi yang besar di dalam bumi. Biasanya disebabkan oleh pergeseran atau pelepasan tegangan yang terjadi sepanjang sesar. Proses terjadinya gempa bumi dapat dijelaskan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama penumpukan tegangan. Tektonik lempeng yang bergerak saling bertemu atau saling menjauh dapat menyebabkan penumpukan tegangan di sepanjang sesar, yaitu bidang yang memisahkan dua bagian kerak bumi yang bergerak. Kedua, pelepasan energi. Ketika tegangan yang menumpuk mencapai batas ketahanan batuan tersebut akan patah dan terjadi pelepasan energi yang disebut dengan gempa bumi. Patahan ini terjadi di sepanjang sesar, baik secara vertikal maupun horizontal. Perambatan yang ketiga adalah perambatan gelombang. Energi yang dilepaskan saat gempa bumi terjadi berupa gelombang seismik yang merambat melalui bumi. Gelombang ini dapat berupa gelombang primer atau P yang merambat cepat dan gelombang sekunder atau S yang merambat lebih lambat. Yang keempat, pencatuan. Gelombang seismik yang mencapai permukaan bumi menyebabkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Intensitas getaran tergantung pada kedalaman, besarnya pelepasan energi, dan jarak dari pusat gempa bumi atau aftershock. Yang terakhir adalah aftershock. Setelah gempa bumi utama terjadi, seringkali diikuti oleh gempa-gempa kecil yang disebut dengan aftershock. Aftershock terjadi karena kerak bumi yang sudah patah menjadi lebih tidak stabil dan masih mengalami penyesuaian. Proses ini terjadi secara alami sebagai bagian dari dinamika bumi yang terus berubah. Pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk memahami sebab akibat gempa bumi, mengurangi risiko, dan merencanakan respons darurat yang efektif. Kemudian yang kedua adalah letusan gunung api. Letusan gunung api adalah hasil aktivitas magmatik yang terjadi di dalam bumi. Proses terjadinya letusan gunung api melibatkan beberapa tahap sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu peningkatan tekanan. Jadi letusan gunung api seringkali dimulai dengan peningkatan tekanan di dalam ruang magma di bawah permukaan bumi. Tekanan ini biasanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas magma atau penutupan saluran keluarnya dari magma. Dan terus yang kedua, pelepasan tekanan. Jadi saat tekanan di dalam ruang magma yang melebihi ketahanan batuan di sekitarnya, magma akan mencari jalan keluar menuju permukaan. Proses pelepasan tekanan ini biasanya terjadi tiba-tiba, menyebabkan letusan eksplosif. Dan yang ketiga, pembentukan kolom abu. Jadi ketika magma mencapai permukaan, gas-gas terlarut di dalam magma terlepas dan membentuk gelembung gas. Gelembung ini bisa menyebabkan magma pecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan piroklastik. Saat piroklastik terlempar ke udara, mereka membentuk kolom abu vulkanik yang dapat mencapai ketinggian puluhan kilometer. Dan yang keempat yaitu aliran piroklastik. Selain kolom abu, letusan gunung api juga dapat menghasilkan aliran piroklastik yang bergerak dengan cepat di lereng gunung. Aliran ini dapat sangat berbahaya dan merusak segala yang ada di jalurnya. Dan yang kelima, lahar. Letusan gunung api juga dapat menyebabkan lahar, yaitu aliran lumpur panas yang terbentuk dari campuran material vulkanik yang hancur dengan air, seperti salju, gletser, atau danau di puncak gunung. Letusan gunung api adalah salah satu fenomena alam yang paling menghancurkan dan berbahaya. Karena itu, pemahaman tentang hal ini, yaitu tentang proses geologi mendasarnya, sangat penting untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan letusan. Dan yang ketiga, bencana alam yang ketiga yaitu longsor. Longsor terjadi ketika material seperti tanah, batuan, dan material longgar lainnya bergerak secara tiba-tiba dari lereng atau tebing. Proses ini terjadi longsor melibatkan beberapa faktor dan tahapan seperti berikut.
Yang pertama, pelepasan material. Longsor dimulai dengan pelepasan material dari lereng atau tebing. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk curah yang tinggi, pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti penggalian atau pembangunan. Kemudian transportasi material. Setelah material terlepas, ia akan mulai mengalami pergerakan ke arah bawah lempeng. Kecepatan dan jarak pergerakan tergantung pada kemiringan lereng, jenis material, dan kekuatan yang mendorongnya. Yang kemudian deposisi. Material yang terlepas akan terus bergerak sampai mencapai titik di mana gravitasi tidak akan lagi cukup untuk mendorongnya. Pada titik ini, material akan mulai mengendap dan membentuk tumpukan baru di bawah lereng. Longsor dapat terjadi dalam skala kecil, seperti longsor tanah di lereng bukit, hingga skala besar seperti longsor gunung yang dapat menyebabkan kerusakan yang luas dan serius. Faktor geologi seperti jenis batuan, kemiringan lereng, dan keadaan tanah sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya longsor. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang geologi regional sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko longsor. Berikut adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang dihasilkan oleh peristiwa geologi seperti gempa bumi bawah laut, letusan gunung api di laut, atau longsor bawah laut. Proses terjadinya tsunami biasanya melibatkan beberapa tahap seperti berikut, yaitu 1. Pemicu awal. Pemicu awal dari tsunami yaitu seringkali dipicu oleh peristiwa geologi seperti gempa bumi bawah laut. Gempa bumi ini terjadi ketika lempeng tektonik di dasar laut bergerak menyebabkan pergeseran besar di dasar laut. Yang kedua, pembentukan gelombang. Pergeseran lempeng tektonik ini menyebabkan pergerakan vertikal di dasar laut yang menghasilkan gelombang yang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut. Dan yang ketiga, perambatan gelombang. Gelombang tsunami merambat dengan kecepatan yang sangat tinggi di laut terbuka, kadang-kadang mencapai kecepatan lebih dari 800 km per jam atau 500 mil per jam. Meskipun gelombang ini bisa memiliki ketinggian yang kecil di tengah laut, mereka bisa tumbuh menjadi gelombang raksasa yang saat mendekati pantai. 4. Ketibaan di pantai. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, kedalaman air berkurang dengan kecepatan yang meningkat, menyebabkan gelombang menjadi lebih tinggi. Ketika gelombang tsunami mencapai pantai, mereka bisa merusak pesisir dan daerah sekitarnya dengan kekuatan yang sangat besar. Proses geologi yang menyebabkan tsunami ini dapat terjadi di berbagai wilayah di dunia yang berada di dekat zona subduksi, di mana lempeng tektonik bertemu dan satu lempeng terdesak ke bawah lempeng lainnya. Pemahaman tentang proses ini penting untuk mengembangkan sistem peringatan dini, mengurangi dampak buruk dari tsunami yang terjadi. Dan yang kelima, banjir. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air melimpah dan meluap ke dataran secara besar-besaran. Proses geologi yang menyebabkan banjir melibatkan beberapa faktor seperti berikut, yaitu curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir. Hujan yang terus-menerus atau hujan lebat dalam waktu singkat dapat menyebabkan air mengalir ke sungai atau danau secara cepat. Kedua, sungai yang meluap. Sungai dapat meluap ketika aliran air dan hulu sungai atau anak sungai melebihi kapasitas sungai tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, salju yang mencair secara tiba-tiba, atau penyumbatan aliran sungai oleh material seperti longsor. Pembengkangan sungai. Banjir juga dapat disebabkan oleh pembengkakan sungai akibat aliran hulu sungai atau hujan yang tinggi di daerah aliran sungai. Pantai dan sungai yang berlebihan atau banjir pesisir terjadi ketika air laut meluap ke daratan akibat badai yang besar. Gelombang pasang atau peningkatan tinggi permukaan laut akibat perubahan dari iklim. Pembangunan manusia, yaitu pembangunan manusia seperti pemotongan hutan, perubahan penggunaan lahan, dan penggunaan
atau pembangunan pemukiman yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko banjir dengan mengubah pola aliran air dan menyerap air oleh tanah. Proses geologi ini dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi geografis dan lingkungan setempat atau di daerah tersebut. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi banjir sangat penting untuk pengelolaan tata air yang berkelanjutan dan pengurangan risiko banjir di masa depan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tornado. Tornado adalah badai berputar yang sangat kuat. Biasanya terjadi di daerah-daerah dengan cuaca yang ekstrim, seperti di Amerika Serikat bagian tengah. Proses terjadinya tornado ini biasanya akan melibatkan beberapa faktor, ya antara lain seperti yang pertama, pertemuan massa udara yang berbeda. Tornado seringkali terbentuk ketika massa udara yang berbeda. Ketika udara hangat dan lembab dari selatan bertemu dengan udara dingin dari utara. Pertemuan kedua massa udara ini menyebabkan perbedaan tekanan udara percampuran yang dapat memicu terbentuknya awan badai. Kedua adalah pertumbuhan awan badai. Udara yang hangat dan lembab naik ke atas udara dingin, membentuk awan badai yang berkembang dengan cepat. Angin yang bertiup dengan kecepatan berbeda di berbagai ketinggian menyebabkan awan tersebut berputar. Kemudian adalah pembentukan funnel cloud. Jika kondisi cuaca sesuai, awan badai dapat berkembang menjadi funnel cloud, yaitu awan yang berbentuk tabung dan terlihat menjulang dari langit. Funnel cloud ini adalah awan yang terbentuknya tornado, dan kemudian kontak dengan tanah. Jika funnel cloud menyentuh tanah, ia akan menjadi tornado. Tornado dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan merusak segala yang ada di jalur lintasannya. Tornado bisa sangat merusak dan berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, kita harus mendalam pemahaman tentang proses geologi dan meteorologi yang berpengaruh terbentuknya tornado sangat penting untuk peringatan dini dan mitigasi risiko bagi kita. Berikut adalah mengapa kita harus memahami proses geologi yang tadi kita pelajari, yaitu alasannya. Dengan mempelajari proses geologi yang terkait dengan bencana alam sangat penting karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, mengurangi risiko dan kerugian. Dengan memahami proses geologi yang menyebabkan bencana alam, kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko serta kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut. Dan yang kedua, peringatan dini. Pemahaman tentang proses geologi memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif, sehingga kita dapat memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi dan memberi mereka waktu untuk evakuasi atau mengambil tindakan pencegahan lainnya. Ketiga, mitigasi risiko. Dengan memahami penyebab bencana alam, kita dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap gempa bumi atau banjir, kemudian pengelolaan tata air yang berkelanjutan, atau kampanye penyadaran masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan pemilihan pasca bencana. Pemahaman tentang proses geologi membantu dalam merencanakan respon darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana, termasuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana. Konservasi sumber daya alam, yaitu studi tentang proses geologi juga penting untuk konservasi sumber daya alam seperti air tanah, tanah subur, dan keanekaragaman hayati. Karena proses geologi mempengaruhi distribusi dan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Dengan memahami dan mempelajari proses geologi yang terkait dengan bencana alam, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat atau kita, lingkungan, dan sumber daya alam dari dampak bencana alam yang serius. Kemudian dari kesimpulannya, yaitu dari semua materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses geologi memainkan peran penting dalam berbagai bencana alam. Ya, contohnya seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsor, tsunami, maupun banjir dan tornado. Pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk kita identifikasi risiko,
Itu yang pertama, kita harus mengidentifikasi resiko. Dengan memahami proses geologi yang mendasari berbagai bencana alam, kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap bencana dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko. Kemudian peringatan dini. Pemahaman tentang proses geologi memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam. Mitigasi resiko. Dengan memahami penyebab bencana alam, kita dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, seperti pembangunan struktur, pertahanan banjir, peningkatan konstruksi bangunan anti gempa, atau pengelolaan tata air yang berkelanjutan. Kemudian respons darurat. Pemahaman tentang proses geologi memungkinkan kita untuk merencanakan respon darurat yang efektif. Contohnya seperti evakuasi penduduk, penyediaan bantuan medis, dan pemulihan pasca bencana. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses geologi, kita dapat mengurangi risiko bencana alam, melindungi masyarakat, dan membangun komunitas yang lebih aman dan berkelanjutan. Jadi, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.